Halo semuanya, welcome to Gloria Channel. Topik menarik hari ini adalah membahas hidup seorang anak hamba Tuhan oleh Kak Lydia Lingkumahua. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Gloria Channel, channel yang akan memberkati teman-teman, channel yang tentunya tidak akan pernah teman-teman temukan di khotbah-khotbah gereja dimanapun, hanya di Gloria Channel tentunya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yang luar biasa, cantik, manis, tapi mau nikah. Jadi teman-teman yang nonton, jangan tanya nomor HP-nya, oke. Hari ini kita akan berkenalan dengan hamba Tuhan yang satu ini. Halo, shalom, Kak. Halo, shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Miss Lydia Lingkumahua. Biasa orang panggil saya Lydia. Nah, saat ini saya dalam persiapan untuk pernikahan. Usia saya 25 tahun dan puji Tuhan baru dimulai. Tuhan kasih kepercayaan untuk menggembalai. Mungkin itu saja ya perkenalan singkat. Jadi teman-teman, dia masih muda, udah gembala lagi, dan mau nikah tentunya ya. Jadi ya itu poin penting, teman-teman harus ingat kalau kali dia mau nikah bentar lagi. Oke, menarik ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik tentunya, apa itu? Aku dengan tema gini, aku menyesal jadi anak hamba Tuhan. Nah, teman-teman pernah nggak sih? Ya, teman-teman pernah nggak sih merasakan gimana ya hidupnya anak pendeta, gimana kesehariannya? Kan banyak orang berpikir, ya enak ya jadi anak pendeta. Nah, hari ini kita akan bahas itu bersama Kak Lydia tentunya. Ada Kak Lydia anak pendeta benar? Ya, benar. Pelayanannya di mana, Kak? Ya, orang tua saya melayani di sebuah desa kecil di Lampung. Nama daerahnya Unit 9. Itu ada di Desa Penawar Baru. Kak, pertanyaan yang klasik nih. Gimana sih rasanya jadi anak pendeta? Oke. Kita dikit dong. Ini pertanyaannya mau jawab yang pemikiran dulu atau yang sekarang nih? Ini sebelum saya jawab nih kan? Nah, dulu deh, dari dulu. Oke, baik. Dulu, nanti jawabnya sekarang juga. Oke, baik. Apa sih rasanya jadi seorang anak pendeta? Ya, kalau dulu saya nggak suka. Saya secara pribadi kalau ketemu sama orang ditanya, atau orang udah kenal saya, oh itu anak pendeta, anak gembala, saya langsung menyingkir. Dan kalau ada yang nanya, anak siapa anak pendeta, saya lihat ekspresi orang itu langsung, saya melihat ekspresinya udah gak enak nih. Saya juga iya, tapi saya nggak rohani banget kok. Saya langsung kasih apa ya, tameng duluan supaya orang nggak memikirkan image seorang anak hamba Tuhan tuh yang benar-benar kudus, baik, yang nggak bisa diajak main tuh, seperti itu. Kenapa? Karena daerah pelayanan orang itu mayoritas Muslim. Nah, mayoritas Muslim dan gereja hanya satu dari sekian desa, hanya satu gereja. Jadi itu tempat kami. Otomatis kita sangat minoritas, sangat sulit sekali untuk menjalin hubungan pertemanan, ya kan, pergaulan, apalagi usia dari usia kecil sampai usia remaja, begitu. Kalau yang sekarang saya ditanya, orang tuanya pekerjaannya apa? Oh, orang tua saya melayani. Oh, melayani bagaimana, Kak? Bagaimana, Mbak? Seorang pendeta. Dengan bangga sekarang. Kenapa bangga? Karena pemikiran sekarang menjadi seorang anak pendeta itu bukan sesuatu hal yang kenapa kita bangga karena diagung-agungkan, ketemu orang hebat. Enggak, bukan seperti itu. Tapi sekarang pemikiran kita, image yang kita sudah bisa bangun bagaimana menjadi seorang anak hamba Tuhan itu, anak pendeta itu, kita bisa jadi teladan. Enggak harus
dengan cara yang dipikirkan orang lain. Yang kayak orang lain berpikir, oke, anak pendeta tuh kayak kudus, nggak bisa didekati. Enggak. Malahan, misalnya kita menjadi anak pendeta, gimana sih kita bisa menjadi terang? Ya, bergaul sama siapa saja. Mau dia sesama Kristen, mau dia di luar agama, begitu. Ya. Berarti itu menarik tentunya kayak Kak. Ini lagi nih, pernah nggak sih ada ini dari kalangan jemaat sendiri tentunya, dari kalangan seiman, pernah nggak sih ini ada perkataan gini, anak pendeta kok gitu, pernah nggak sih alami gitu Kak? Baik. Nah jadi tadi gitu, kayaknya pernah menarik nih. Baik. Kalau itu sangat pernah dan sering kali ya. Sampai sekarang pun walaupun saya sudah menjadi notabene sebagai gembala ya, gembala di tempat lain ya, tetapi kan di pelayanan orang tua, dalam pelayanan saya pengerja, di rumah saya anak dong. Berarti seringkali image seorang anak tuh dibawa di gereja. Dibawa di gereja itu dalam artinya seperti ini. Seperti kalau kita berbicara dengan saya orang Ambon ya, seringkali lantunan nada suara atau pola bahasa itu sedikit lebih keras dibanding suku Jawa. Nah, pelayanan di orang Jawa. Ini tidak merendahkan ya teman-teman, tidak. Ini culture kan, ciri khas ya, ciri khas dari suatu daerah atau suku. Nah, misalnya saya sedang berbicara dengan orang tua saya, mungkin itu dalam kondisi keadaan pelayanan, mereka berpikir, kok bahasanya nih lu, anak pendeta kok omongannya kasar anak pendeta nih ngomongannya kok gak halus gitu ya. Itu gaya bahasa Jawa ya. Sebenarnya bagi kita tidak masalah, itu karena komunikasi orang tua, posisinya itu dalam pelayanan ya, gembala dengan pengerja dengan dialek yang sama ya, dengan pola nada bahasa, nada bicara yang sama, yang tetap masih tidak bisa 100% diterima oleh suku lain, terkhususnya jemaat ya. Nah, ya itu biasa sih, maksudnya cara menanganinya kalau saya tunjukkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak sama seperti penilaian mereka. Anak pendeta itu nakal, suaranya kasar sama orang tua, apalagi orang Ambon, wataknya keras. Ya, gitu. Watak keras itu prinsip di sesuatu hal yang kita harus tunjukkan prinsip kita, tetapi bukan berarti kita menunjukkan watak kita keras, gaya kita keras, tidak. Begitu sih. Gitu ya, berarti kakak juga pernah alami anak pendeta. Sering sampai sekarang. Kalau dulu nih pernah sampai sekarang ya. Nah Kak, ini nih biasanya anak pendeta lain merasakan gini nih, apakah kakak juga alami? Pernah nggak sih merasa nama orang tua menjadi sebuah penjara gitu? Artinya ngapa-ngapain susah karena harus jaga nama orang tua gitu. Pernah nggak sih? Oke, baik. Ini pertanyaan yang baru saja saya jawab bagi anak-anak pemuda remaja, khususnya anak-anak hamba Tuhan. Bulan kemarin kami ada acara. Seringkali kita sebagai anak hamba Tuhan itu penjaranya itu dalam artian kita dituntut lebih dibanding orang lain. Ya, dituntut lebihnya dari orang lain. Kenapa? Hal kecil saja. Di saat di gereja, orang tua kita pelayanan yang sebelum mereka pelayan ibadah, duduknya harus di depan. Ya ini contoh, duduknya depan. Kita anak hamba Tuhan tuh, anak pendeta juga pasti orang tua kita bilang, kamu duduk depan. Nah, itu hal-hal sepele saja ya. Sering kan, aku tuh pengen di belakang, pengen ngobrol main sama teman-teman gitu kan. Karena duduk di depan, itu jadi penjara kan. Gak bisa dong akses ngobrol ketawa sama temen yang di belakang, ya kan. Nah, itu pernah, tetapi itu dulu. Sekarang apakah bisa dirubah? Bagi kita anak hamba Tuhan itu nggak bisa dirubah sih. Caranya adalah pola pikir kita. Jangan menganggap itu suatu penjara. Tetapi ya itu tanggung jawab yang dikatakan berarti apa yang orang tuaku miliki itu mau nggak mau kita makan. Nah, tetapi caranya adalah
kita melakukannya itu dengan cara kita, nggak harus pakai cara mereka. Caranya gimana? Ya udah ikutin aja, duduk depan. Kan selesai ibadah bisa main dong sama teman-teman yang lain. Jangan juga kita langsung mengkotakkan diri, gitu sih. Benar ya, tentunya berarti semua di pola pikir sama apa kak ya. Nah, ini lagi nih kak. Kalau anak pendeta itu boleh nggak sih kayak anak-anak yang ini di masa kecil kakak ya? Ya. Boleh nggak sih anak pendeta itu main keluyuran, pulang malam, pulang ke sorean gitu? Boleh nggak sih kalau anak-anak yang lain kan main ke sungai? Anak pendeta itu gimana kak? Boleh nggak? Hal ini lucu ya. Nah, kalau hal itu boleh dong. Kenapa saya bilang boleh? Karena ini pertanyaan nih, bolehnya bagaimana? Kalau saya dulu, karena memang saya bukan tipe anak yang suka main di luar. Saya memang anak rumahan. Tetapi ada satu saat kita juga pengen. Pasti di saat kita minta izin, langsung hal yang dikatakan nggak boleh. Itu pasti. Tapi ada kok cara supaya boleh. Bagaimana? Menjalin komunikasi kita dengan orang tua kita. Seringkali kita lihat pasti orang tua kita ini di mimbar lain, di rumah lain. Makanya kita tuh rasa tertekan, nggak bisa keluar. Kenapa? Kalau kita nggak mengenal orang tua kita nggak akan punya kesempatan untuk seperti orang lain ya. Maksudnya seperti orang lain itu dalam artian anak-anak yang punya waktu untuk bermain, gitu, bergaul. Berarti bagaimana caranya kalau saya itu nggak mau mudah capek untuk ngomong kasih pengertian, walaupun pasti nggak bisa, apalagi kita orang awam udah pasti kayak berargumen gitu. Tapi saya jelasin, aku main ke rumah ini pak, terus jauh enggak ini di sini, anaknya siapa ini, terus gimana, bawa motor sendiri? Iya pak, bawa motor sendiri. Tapi nanti kalau ada yang terus berusaha jawab, bukan berarti kita berusaha membenarkan diri kita untuk bermain, enggak, tetapi kita membangun kepercayaan dengan apa yang kita lakukan. Nah, di saat kita ngomong, walaupun satu kali nggak dijawab, nggak diperbolehkan, pasti di kemudian hari akan diperbolehkan. Kenapa? Melihat apa yang kita lakukan gitu loh. Tindakan kita sehari-hari di rumah, di saat kita bergaul sama orang, pasti dijawab. Nanti di saat sudah dijawab oke, kita main keluar, kira-kira apa yang kita sampaikan ke orang tua kita itu benar-benar dilakukan nggak? Dalam artian kita mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan nggak? Begitu. Kalau kita menunjukkan tanggung jawab, itu berarti mereka percaya dong sama kita, tindakan kita di luar. Seperti itu sih. Itu kak. Menarik. Keren sih. Ada tadi gini. Sebagai anak pendeta kan kayak gini. Orang tua kan setiap hari Minggu di khotbah, benar. Nah itu kan bagi jemaat akan bertemu seminggu sekali. Nah, jadi biasanya antusias nih dengarkan khotbah. Gembala karena seminggu sekali. Gimana nih anak pendeta yang tiap hari tinggal di rumah? Gimana pengalaman kakak di situ kak? Bosan nggak sih dengar orang itu sendiri khotbah gitu? Kalau ngomong bosan pastilah, nggak ada. Kayaknya kalau kita bikin angket ya, nggak ada anak pendeta yang sangat-sangat nyaman di rumah. Dari 1 sampai 100 mungkin hanya persenan kecil yang memang nyaman banget di rumah gitu. Kenapa? Ya itu dari awal kita diperhadapkan dengan orang tua yang punya tanggung jawab pelayanan, yang khotbah, terus yang kayaknya image-nya itu dibangun supaya dipandang rohani ya, kudus gitu. Nah, pengalaman saya di rumah, bosannya mau ngajak ngobrol, mau tanya sesuatu, takut salah, ujungnya pasti dikhotbahin tuh. Itu selalu seperti itu dari zaman kecil sampai bertumbuh remaja, dewasa, itu pasti. Kenapa? Kita juga manusia sosial dong, kita butuh di luar ngobrol sama orang lain.
bosen lah, maksudnya orang tua terus udah gitu orang tuanya ngomongnya kalau dimarahin langsung buka Alkitab itu keluar semua. Tetapi caranya kalau secara pribadi saya pasti cari triknya. Kenapa? Orang tua itu yang mengenal kita duluan, ya kan? Masa ya kita nggak kenal orang tua kita itu? Gimana caranya supaya kita nggak bosan di rumah ketemu mereka terus dengan cara mereka seperti itu? Menyesuaikan keadaan mereka dong. Saya mau kasih pengalaman sedikit nih, Bang. Papa saya itu orangnya suka banget nonton tinju. Nah, suka banget nonton tinju, nonton bola itu udah sampai kayak satu rumah itu orang banyak, padahal beliau sendiri nonton. Saya nggak suka dong nonton begitu. Berita juga. Caranya di saat saya mau sesuatu atau mau melakukan sesuatu, saya harus cari dong titiknya, ya kan? Kalau orang tua saya bukan tipe yang dirayu. Kalau ada orang tua tuh ada yang tipenya dirayu. Papa ini ganteng Orang tua saya enggak. Orang tua saya tuh memang benar-benar timur sekali ya. Masih ada gaya Belandanya keras. Ya begitulah. Caranya saya duduk berlama-lama di saat saya mau melakukan sesuatu atau punya agenda yang harus saya lakukan atau ingin. Saya mikirin tuh seminggu 2 minggu. Berarti seminggu 2 minggu itu saya melakukan hal yang sama untuk mengikuti alur orang tua saya. Orang tua saya nonton tinju, saya nonton. Padahal nggak suka nih, bingung, apaan sih pukul-pukulan. Caranya apa? Ngikuti, kira-kira celana yang mana? Celana yang biru atau yang merah dia yang menang, Pak? Itu pasti yang itu tuh. Kasih sih, Pak. Begitu. Hal-hal sepele itulah yang harus kita bangun supaya kita nggak bosan. Walaupun memang sebenarnya istilahnya ada udang di balik batu kan. Tapi kita harus tahu dong triknya orang tua kita, benar kan? Seperti itu sih, Bang. Benar. Mana adik? Ternyata seru juga ya jadi anak pendeta ya. Jadi nih Kak, ada pendeta itu kan biasanya di pendeta suka berdoa, baca firman. Nah, gimana sih jadi ada pendeta? Apakah harus berdoa tiap pagi, baca kitab terus? Artinya punya anak yang lain kan bebas, mau berdoa enggak apa-apa, mau baca kitab enggak apa-apa ya, terserah mereka gitu. Gimana kalau ada pendeta Kak? Harus diwajibkan nggak sih berdoa terus gitu? Iya, oke. Ya saya jawab. Diwajibkan, sangat diwajibkan. Nggak bangun doa itu setahun nanti panjang nih ceritanya. Ya itu pasti harus bangun pagi, beston baca kitab. Nah saya bukan tipe orang bangun pagi ya teman-teman, karena saya kerja malam, otomatis saya bukan orang bangun pagi. Itu sangat sulit. Nah, sampai sekarang pun saya masih bergumul, walaupun saya sudah gembala, itu pun saya masih bergumul dengan fisik saya itu memang kelemahan. Ya sudah, turutin aja. Bangun aturan di rumah kami, bangun beston itu harus 5 menit sebelum jam 4 itu sudah bangun. Jam 4 kita bangun, berdoa, baca firman. Oke, selesai baca firman saya naik kasur lagi. Itu emang nggak salah, tetapi ya sudah, ikuti saja alurnya. Atau juga kan kita masih tinggal sama orang tua kan. Cuman kalau mau buat aturan sendiri, nanti dong punya hidup sendiri, buatlah aturan sendiri. Kita berpikir tuh jangan terlalu semuanya dipersulit. Dimana kita hidup, ya ikuti jalurnya, ikuti alurnya, gitu loh. Nyaman nggak? Ya pasti nggak nyaman. 1-2 kali pasti ada kegagalan. Saya nggak bisa bilang dari Januari sampai Desember saya selalu pasti bangun pagi tepat waktu dan baca firman, enggak juga. Pasti ada 1-2 hari yang bolong. Tetapi ya ikutin saja begitu. Tuh juga itu juga sangat apa ya? Kalau bisa saya katakan itu sangat menolong. Kenapa? Di saat itu pola ya. Di saat pola itu tidak kita lakukan, itu rasanya kayak apa yang kurang ya? Masih begitu. Walaupun nggak harus baca firman ya, nggak harus baca Alkitab. Tetapi ada pola yang dilakukan, kita pasti ingat. Aku kayaknya harus punya waktu sendiri sih gitu. Itu pengalaman saya ya secara pribadi, karena itu sudah dibangun dari zaman saya kalau
tidak salah kelas 2 SD saya sudah dimulai dikeraskan untuk bangun kelas 2 SD. Ya, ada teman-teman yang nonton ini, kalau teman-teman anak pendeta juga tetapi nggak bangunnya jam 7, bangunnya jam 8 malah berdoa, hari ini bertobat belajar dari Kak Lydia ya Kak. No. Jam 4 kurang 5 itu harus berdoa dan lain-lain. Ini perlu perbaiki dulu bang. Bangun besok tidur lagi, bangun jam 8. Ya itu tetap ada kesalahan kok, tetapi ya gitu kan terus belajar. Saya nggak selalu bilang saya harus bangun jam itu tepat, tetapi dalam artian begini, kita harus punya waktu. Namanya kita anak hamba Tuhan, anak pendeta ya, terkhususnya anak gembala. Apa yang melekat di orang tua itu pasti melekat juga di diri kita ya. Mau dia bangun jam 4, jam 5 itu bukan masalah waktu, bukan. Yang penting apa yang sudah orang tua polakan ikuti saja, begitu. Itu sih maksudnya, perlu digarisbawahi, bukan masalah waktu bangun jam 4 atau jam 5. Saya pun sampai sekarang masih belajar untuk masalah bangun tidur ya, masalah bangun tidur pagi gitu. Oke, karena ini nih Kak, ini lagi nih yang paling sering dihadapi anak-anak hamba Tuhan. Orang tua kan sering nih pelayanan keluar-keluar. Ya. Kalau teman-teman yang lain sering katanya ditinggal waktu orang tua sama anak itu sedikit. Gimana nih Kakak? Oke, waktu ya. Durasi waktu orang tua sama anak sangat sedikit karena pelayanan ya, gitu ya bahasanya ya. Atau gimana? Benar ya? Benar. Wah, Benar. itu luar biasa sih. Apalagi orang tua saya itu, ya itu plus ya yang diberikan Tuhan. Apa ya? Ada spesial, tanggung jawab tambahan spesial. Itu ngurusin orang sakit jiwa. Mengurus orang sakit jiwa seringkali juga suruh ngusir-ngusir setan segala macam. Itu pastinya bukan hanya sedikit waktu dengan keluarga, minim. Namanya minim berarti hitunglah. Di saat di rumah pun kita sangat sulit untuk ngobrol, bertukar pendapat apa. Itu sulit, sampai sekarang pun sulit. Tetapi ya sudah. Itu cara mereka. Itu harusnya jadi apa yang tadi bilang. Jadi pelajaran bagi kita, anak hamba Tuhan. Oke, kalau aku pun dipercayakan Tuhan sebagai hamba Tuhan juga, pola itu ya, tindakan mereka jangan ada di aku. Karena pernah merasakan minimnya waktu dengan orang tua, minimnya waktu dengan keluarga, seharusnya kita membangun cara yang berbeda. Itu harapan saya secara pribadi nanti berumah tangga. Saya nggak mau seperti itu. Harus ada waktu khusus dengan keluarga, walaupun cuma sekedar nonton bareng atau gimana, itu harus ada. Sampai sekarang pun orang tua saya sangat sulit. Caranya yaitu di saat beliau nonton berita, nonton tinju, ya ikut-ikut nimbrung aja lah. Karena kita nggak bisa memaksakan mereka untuk 24 jam atau oke lah, jangan terlalu 24 jam terlalu panjang. 5 jam saja harus standby dengan kita ngobrol bareng, kita nggak bisa. Cara mereka kita nggak bisa paksakan sama kayak cara kita, karena memang mereka rasa juga oke, pelayanan mereka itu hidup mereka, itu tanggung jawab mereka. Oke, ya sudah, caranya yang seperti yang saya katakan tadi, di saat mereka ada, manfaatkan waktu dengan baik. Makanya kan anak-anak sekarang sering banget ngomong ya quality time sekarang. Iya itu, walaupun hanya sekedar nonton TV bareng, hanya kayak ya itu yang menang siapa ya. Hal-hal kecil seperti itu harus dimanfaatkan, karena nggak punya waktu banyak gitu loh, kesempatan banyak tuh nggak ada gitu sih bang. Berarti satu sisi itu kayak satu sisi ya, kedua sudut pandang yang nggak pernah kita lihat dari sisi anak hamba Tuhan. Ternyata ya orang benar juga sih. Jadi teman-teman yang bukan anak hamba Tuhan hari ini, bersyukurlah kalau kalian punya waktu banyak sama orang tua, karena ya, betul. Kayak kata Kak Lydia, ketika dia jadi anak hamba Tuhan,
dia minim nih karena harus orang tua bagi waktu pelayanan yang serba pelayanan itu waktunya kaulah sendiri ya kan. Nah, ini dia Kak. Pernah nggak sih? Nah, ini gini Kak, pernah nggak sih Kakak nyesal jadi anak hamba Tuhan? Kenapa sih aku jadi anak hamba Tuhan gitu? Wah, pernah sekali, sangat pernah. Di saat saya, ini dua kali saya ngalamin itu saat saya remaja dan belum lama saya pada saat tingkat 2 kemarin saya sekolah Alkitab, saya pun pernah mengalami itu. Satu titik itu kembali lagi terulang. Kenapa saya menyesal jadi anak hamba Tuhan? Kenapa sih terlalu sangat dituntut? Ya, siapa sih anak yang 100% pengen dituntut? Itu enggak. Ditambah lagi dengan seperti yang tadi pembicaraan kita di awal ya, bukan pembicaraan kita setelah sebelum ini, kita nggak ada waktu. Kita anak hamba Tuhan kayak kurang perhatian kan sebenarnya. Kita anak hamba Tuhan tuh tipe anak yang sangat kurang perhatian. Udah kurang perhatian, tuntut lebih lagi, ya kan? Gimana? Itu yang pastinya membuat kita, aduh, kenapa sih aku nggak dilahirkan di tempat lain? Kenapa nggak aku dilahirkan di orang atau keluarga yang kaya, keluarga yang punya waktu kebersamaan, keluarganya banyak dan bla 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 bla. Itu pasti, itu manusiawi ya. Kita nggak usah ngomong dulu rohani, kita ngomong itu kehidupan kita manusiawi gitu, suatu hal yang normal. Tapi caranya gimana? Lagi-lagi yang saya katakan begini, kalau kita terlalu terpaku dengan kenapa ya, itu membuat kita lelah gitu, capek. Kita mau bantah mereka pun itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa tidak menyelesaikan masalah? Saya tipe anak yang bukan anak yang diam dan menerima apa yang dikotak-kotakan atau yang didiktekan oleh orang tua, tidak. Saya tipe anak yang mudah katakan, oh enggak, beda, enggak kayak gitu, beda zamannya, segala macam. Tetapi tetap kita nggak akan menang karena posisinya kita anak, ya kan? Tetapi kembali lagi firman Tuhan, hormatilah orang tuamu, ya kan? Kalau enggak panjang umur di bumi, di dunia ini. Kenapa? Satu itu, saya mikirnya bukan hanya saya nggak panjang umur, kalau orang tua saya nggak ada, gimana lagi? Karena satu, waktu itu nggak akan bisa diulang kembali. Saya bilang waktu itu nggak bisa diulang kembali. Benar. Sampai sekarang pun saya masih mikir, kenapa saya terlalu banyak waktu kuliah di luar, praktek di luar lama, padahal orang tua saya juga membutuhkan. Walaupun pola pikirnya berbeda dan sangat tidak nyaman bagi kita anak zaman sekarang ya. Nah, caranya ada, ya sudah, itu mereka, bukan kita. Tetapi karena kita masih hidup bersama mereka, ikutilah alur mereka, jalurnya mereka. Asalkan di saat memang kita rasa itu bukanlah sesuatu hal yang relevan bagi kita secara pribadi, nggak usah ngerasa gimana ya, kok salah sih gitu. Ya sudah, lakukan saja. Saya seringkali argumen dengan terkhususnya papa saya ya, ini nggak benar nih Pak, kita maksudnya mencari jalan keluar yang sesuai dengan keadaan yang sekarang, tetapi nggak diterima, polanya tidak diterima. Nggak apa-apa, kita ngomongin aja terus, lama-lama dilakuin kok, lama-lama sadar diri, oke, berarti cara aku yang lama itu nggak sesuai, udah nggak relevan lagi, udah nggak pas lagi dengan keadaan yang sekarang begitu. Makanya pola pikir yang kita pernah alami kayak, aduh nggak deh jadi anak hamba Tuhan, kita nggak bisa nuntut Tuhan loh kita lahir di mana. Kalau bisa nuntut Tuhan pun saya bilang, kenapa Tuhan nggak kasih aku di keluarga yang kaya ya, keluarga bisnismen ya gitu. Kenapa harus jadi masuk dalam keluarga atau lahir dari keluarga hamba Tuhan, udah gitu pelayanannya di desa ya kan, semua serba minim fasilitasnya. Tapi kita nggak bisa begitu, berarti kita nggak bersyukur dong, kita nggak bisa menyamakan diri kita sama Tuhan dong. Gitu aja sih, maksudnya kita berpikirnya ya yang nyambung aja lah, yang
yang pasti aja. Kita manusia nggak bisa milih kita lahir di mana, negara mana. Oke, sampai sekarang bisa ya lahir di negara mana. Maksudnya kita nggak bisa nuntut lahir dalam keluarga yang modelnya versinya seperti apa, ya kan? Seperti itu sih. Setuju Pak, setuju. Sedih nih, gak sedih. Ternyata susah ya jadi anak hamba Tuhan sebenarnya. Enggak dong. Soalnya oke, biar kita nggak sedih-sedih dulu kan. Nah, gini nih ya. Ternyata teman-teman Gloria Channel susah banget jadi anak pendeta. Ada tadi poin yang menarik sekali kali dia bilang banyak dituntut, kurang perhatian lagi, kurang perhatian, banyak dituntut lagi, susah lebih benar. Tapi oke, ini Kak, anak pendeta itu harus jadi pendeta nggak sih? Enggak dong, anak pendeta nggak harus jadi anak pendeta. Tapi kalau orang bilang, loh kali dia pendeta, itu kan pendeta itu apa ya bahasanya di dunia hamba Tuhan, yaitu tanggung jawab yang Tuhan kasih, panggilan. Kita nggak bisa mikir begini ya, panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, gak usah ngomong pendeta ya, kayak terlalu itu banget. Bukan kita menjadi keharusan karena orang tua kita juga hamba Tuhan, enggak. Kenapa saya bilang begitu? Itu panggilan. Banyak banget kok teman-teman saya yang memang gagal. Saya nggak bilang mereka salah, enggak. Saya hampir gagal menjadi seorang hamba Tuhan. Dikala saya sekolah Alkitab, hampir gagal. Saya katakan hampir gagal. Tetapi gimana? Di saat kita dipanggil, ya sudah. Tapi kalau bukan panggilan, jangan aku kan anak hamba Tuhan, apalagi pendeta gede, gereja gede, aku ahli waris. Nggak bisa. Makanya nggak salah kok anak hamba Tuhan itu menjadi punya pekerjaan yang lain, yang dalam artian di luar dari pelayan. It's okay, karena hamba Tuhan itu panggilan, bukan pekerjaan. Makanya kalau diomongin di dunia, pendeta pekerjaannya apa? Pendeta itu pendeta pekerjaan. Tetapi kalau ngomong panggilan, hamba Tuhan. Sekarang pun banyak pendeta-pendetaan gitu kan. Apapun bisa jadi, apalagi ya evangelis dan lain sebagainya bisa dibuat-buat. Tapi namanya panggilan nggak bisa dibuat. Seperti itu. Keren. Kak, ini nih, soalnya kalau kita bahas dan semakin dalam kan, saya pikir menarik sih. Tetapi saya kan lebih menarik ketika kita akan next selanjutnya di part 2-nya nanti. Jadi ketika kita udah nikah, kita akan podcast keluarga gitu ya kan. Oke, ini nih Kak, ini pertanyaannya lagi. Di luar sana Kak, banyak anak pendeta benar yang hari ini menyesal menjadi anak pendeta, yang hari ini banyak anak pendeta yang benci sama orang tuanya, banyak anak pendeta yang kayak kakak bilang tadi, dia kurang perhatian, dia bilang kok pelayan terus gimana nih, pesan-pesan kakak, nasihat kakak untuk mereka yang anak pendeta yang hari ini mengalami hal yang dulu kakak alami gitu kira-kira. Iya, oke, sebenarnya kalau ngomong pesan-pesan juga gimana ya, agak sulit. Kenapa? Apa yang kita alami itu beda banget dengan orang lain. Kenapa? Oke, pengalaman saya anak terakhir, anak dari 6 bersaudara, gak bisa disamakan dengan teman-teman yang lain, anak-anak hamba Tuhan yang lain. Mungkin mereka di kota, ya tempat saya desa, begitu. Tetapi satu hal yang saya katakan, kalian gak sendiri. Saya mengalami. Kalau saya bisa, otomatis. Kenapa? Panggilan mau kesuksesan itu bukan berdasarkan dari mana kita berasal. Dalam artian keluarga ya, orang tua, selaku hamba Tuhan atau selaku pendeta. Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan dan kita. Gitu. Kita mau kerja keras, kita berhasil. Andalkan Tuhan. Makanya gini, kamu pernah ngalamin hal itu normal ya, bukan sesuatu hal yang salah, karena kamu manusia yang lahir di dunia, bukan di surga. Itu normal.
Tetapi kalau saya bisa, aku juga pasti bisa. Kalian juga teman-teman pasti bisa. Bahkan saya yakin kalian lebih baik dibanding saya secara pribadi. Mungkin itu aja sih Kak. Ini Kak, lagi nih, karena saking terhanyutnya ke dalam pembicaraan seorang anak hamba Tuhan. Nah gini Kak, apa nih pesan-pesan Kakak sama pendeta-pendeta sekarang nih untuk mereka bisa biar pendeta-pendeta sekarang bisa gitu gimana ya, biar mereka tidak mengalami kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Ada nggak sih pesan-pesan bagi mereka hamba-hamba Tuhan yang di luar sana gitu Kak, yang punya anak tentunya? Oke, baik. Upgrade lah. Jangan berpikir dengan pola yang dirimu pernah alami gitu. Atau zaman kalian, zaman Bapak Ibu, hamba Tuhan, om-om, tante-tante, jangan samakan zaman kalian dengan keadaan zaman sekarang. Dan kalaupun menuntut anak-anak kalian, bisa diimbangi dengan perhatian. Kenapa? Pelayanan itu diawali dari keluarga, bukan orang lain. Ya, bagaimana pelayanan kita di keluarga jelek, buruk, kita mau berusaha baik pelayanan untuk orang lain, tidak bisa. Pasti ada kegagalan. Sebelum anak om dan tante, bapak dan ibu pendeta, ya, mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, lebih baik hubungan keluarga itu dibenahi, disatukan kembali hubungan. Jangan lebih memprioritaskan pelayanan dibandingkan keluarga. Apakah salah prioritas dengan pelayanan? Itu tidak salah, karena itu tanggung jawab dari Tuhan. Tetapi ingat, pelayanan pertama itu dari keluarga, bukan orang lain. Itu saja sih. Kembali ke firman Tuhan. Pelayanan pertama itu dari keluarga. Benar. Kalau nggak sih yang saya bayangkan hari ini, gimana ya kalau saya punya anak gitu, itu sih yang saya bayangkan. Jadi gimana? Benar Gimana ya? Ada. Oke, baik. Semoga. Saya juga hampir takut nih, ternyata anak pendeta itu nggak seenak yang kita bayangkan, dengan ya usia anak pendeta fasilitasnya oke dan lain sebagainya. Ternyata nggak seperti itu Kak ya? Ya, tidak. Tapi hati-hati, pelayanan yang besar memberikan fasilitas yang baik juga. Jadi itu baru saja. Gitu. Keren. Makasih Kak Lydia, buat sebenarnya masih banyak hal yang mau dipertanyakan, tetapi saya yakin Kak Lydia sedang banyak kegiatan untuk proses pernikahan, jadi kita nggak usah lama-lama, kami ini juga sudah lama. Dan terima kasih Kak Lydia, Tuhan memberkati. Terima kasih lancar ke depannya, lancar pernikahannya. Dan kita dan kalau nanti setelah nikah kita akan lakukan lagi seperti ini. Oke Kak Lydia. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Oke, terima kasih Kak Lydia. Sama-sama. Terima kasih kali buat teman-teman Gloria Channel hari ini. Buat teman-teman Gloria Channel, ketika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, maka Kak Lydia akan menjawabnya di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye Kak Lydia. Oke, thank you. Bye, Tuhan berkati. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Menurut kalian, bagaimana topik hari ini? Jangan lupa beri komentar dan masukan agar channel ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di topik menarik lainnya. God bless you.